Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah. Udah dijawab panjang itu. Alhamdulillah, ada lagi pertanyaannya? Ada, boleh ya? Silakan. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengokohkan keimanan di tengah-tengah godaan dan juga ujian sehingga kita tetap terjaga dalam keistiqomahan dari jannatin? Pertanyaan, siapa yang nanya? Pengen tahu yang nanya. Jadi pertanyaan, Masya Allah. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengokohkan keimanan supaya bisa kuat keimanannya sampai ke jannahnya Allah gitu ya. Cara supaya keimanan kita ini terus-terusan ya 100%, terus tercharger 100%, gak lopet-lopet kalau bahasa anak zaman sekarang itu, terus terupgrade ya. Caranya yang pertama adalah terus luruskan niat. Ya, tadi juga saya sebelum duduk di sini suami ingatin, yang pertama diingatin apa? Lurusin niat. Karena kalau niat ini udah salah, rusak semua amal, nggak ada gunanya. Saya duduk di sini nggak ada pahalanya, karena niatnya udah beda. Kalau nggak dilurusin terus, menerus istighfar, sebelum ngisi di sini istighfar, ya Allah, mudah-mudahan yang disampaikan ini adalah syariatmu, firmanmu, tidak ada niatan ujub, ria, sombong dan lain sebagainya. Ya, jadi senantiasa yang pertama adalah lurusin niat, terus-terusan lurusin niat, karena niat ini berpengaruh terhadap amalan kita, rusak atau diterimanya amal kita tergantung niat kita. Yang kedua, perbanyak ingat mati. Kita harus senantiasa menyadari apakah kita yakin keluar dari sini kita masih hidup. Enggak ya. Bahkan saya boleh jadi keluar dari sini pun belum tentu saya masih hidup. Boleh jadi kesandung mati ya. Boleh jadi keserempet mati gitu. Jadi senantiasa kita mengingat mati. Perbanyaklah ingat kematian. Makanya kalau kita lagi futur itu jalan-jalannya jangan ke mall, jangan ke pantai ya. Jangan hang out ke kemana lagi, shopping, beli baju baru, makan-makan dan lain sebagainya. Tapi jalan-jalannya adalah ke kuburan, ke rumah sakit, ya, silaturahim ke saudara yang sedang berduka cita, ya. Petik hikmah di sana. Itu akan menambah keimanan kita. Perbanyak mengingat mati itu akan menambah keimanan, ya. Dan banyak ketawa itu mematikan hati, ya. Jadi perbanyak ingat mati. Sebelum tidur itu kita senantiasa mengingat-ingat, ya Allah, ini akan jadi tidur terakhirku enggak ya? Ya Allah, aku besok pagi bakal bangun lagi enggak ya? Jadi kalau kita udah mikirnya kayak gitu, pastinya sebelum tidur akan doa yang banyak ya. 30 ayat kursi, kemudian minta doa-doa terbaik ke Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mendoakan sesama kaum muslimin, ya, istighfar terus-terusan, karena kita menyadari belum tentu ketika kita tidur kita bakal bangun lagi, karena yang tahu hidup dan mati kita itu cuma Allah. Kita nggak ada yang tahu, itu masih rahasia Allah. Kemudian yang ketiga apa? Tadi yang pertama lurusin niat, perbanyak ingat mati. Yang ketiga, perbanyak berteman dengan orang-orang yang solehah ya. Perbanyaklah teman-teman solehahmu. Jadi dengan hadir di majelis taklim ini hari ini kan ketemu nih sama sahabat-sahabat baru. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Jangan cuek jadi orang ya. Jangan mau individualis ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk individualis. Islam mengajarkan kita untuk bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah. Ini harus nanti tukar-tukaran nomor HP, harus saling berjabat tangan, kenalan semuanya. Kenapa? Karena di antara kita semua ini punya syafaat yang bisa menolong nanti di syurganya Allah. Ya, ketika hari penghisaban, ini masing-masing punya syafaat ini yang bisa menolong. Ya, jadi perbanyak sahabat soleh. Kenapa harus memperbanyak sahabat soleh? Karena sahabat soleh ini yang akan menguatkan hijrah kita. Ketika kita futur, kalau kita sedang berada bersama orang-orang yang soleh, dia akan ingatin kita, udah murojaah belum hari ini? Udah baca Quran belum hari ini? Kok hari ini belum kelihatan ya sholat segala macamnya? Itu nampak loh rambutnya. Itu kenapa kaos kakinya transparan? Dia akan lebih cerewet
Ya, pernah dengar nggak? Kalau kita berteman kepada tukang minyak wangi, nah kita akan kecipratan wanginya. Kalau kita berteman sama tukang panggang besi, maka akan kena apinya atau kecipratan bau besinya, kayak gitu ya. Jadi teman ini sangat berpengaruh, lingkungan sangat berpengaruh. Makanya perbanyak teman-teman yang solid dan bersilaturahim, bersilaukhuwah dengan mereka. Jalin terus silaturahim ya, minta nasihat, minta pendapat. Karena memang sejatinya kita di dunia ini cuma untuk itu, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Berlomba-lomba kita dalam berbuat kebaikan. Yang terakhir adalah mengkaji Islam, terus-terusan mengkaji Islam. Yang pertama tadi terus meluruskan niat, kemudian yang kedua apa? Mengingat kematian, yang ketiga perbanyak teman-teman yang solid, yang terakhir adalah terus-terusan mengkaji Islam. Jangan hanya hari ini saja datang mengkaji Islam ya. Ini dakwah Islam ID terus-terusan ngadain kajian, terus-terusan juga datang. Support dakwah ya, support dakwah, ambil bagian dalam dakwah, ikut berkontribusi di dalamnya. Tanyakan sama panitia Islam ID, apa yang bisa kami bantu untuk perjuangan dakwah Islam. Masya Allah ya. Jadilah kita seperti bunda-bunda Khadijah masa kini. Berikan kontribusi kita, walau ilmu kita mungkin belum banyak, tapi berikan apapun. Mungkin dari segi harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikir kita. Dakwah itu kan beragam. Kalau nggak bisa ngomong di depan, bisa dari belakang. Kita bisa bantu desain media, bisa jadi sesi dokumentasi. Ya semuanya itu kalau kita niatkan untuk kontribusi dakwah, insya Allah nilainya sama di mata Allah. Sampai berbicara di depan sama insya Allah ya. Yang terakhir apa? Apa yang terakhir? Ayo, apa yang terakhir? Terus-terusan mengkaji Islam. Jadi terus-terusan mengkaji Islam, karena hanya dengan ilmu keimanan kita akan terjaga. Bagaimana mungkin kita mau menambah sholat kita dari sholat 5 waktu menuju sholat-sholat sunnah lainnya seperti tahajud, duha, sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat istikharah, kalau kita tidak menuntut ilmunya. Makanya terus-terusanlah kita mengkaji Islam ya. Ini akan menjadi amunisi, vitamin yang akan mengalir ke tubuhnya kita, yang akan membuat kita tetap semangat dalam ketaatan kepada Allah. Allah a'lam bishawab. Jadi tadi ada 4 kiat-kiat supaya kita tetap istiqomah di jalan hijrah.